Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahamu lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang kemarin mungkin waktu kelas 5, kelas 6 beserta tim yang lain sedang melaksanakan backpacker sampai malam, sampai pagi hari ini alhamdulillah harus hadir kembali di sini. Jazakumullah Ustaz sadar ya. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap kita haturkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Kepada yang terhormat Ustadz Siswandi selaku Sekretaris Yayasan Bina Umat merangkap bidang pendidikan ya. Kemudian pemateri yang kedua ya, coach kita Ustadz Nani sekarang SPD. Mereka berdua ini adalah calon-calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dan insya Allah nanti akan disusul oleh Ustadzah Aini dan Ustadzah Aista ya. Seperti itu ya. Insya Allah sekolah yang memiliki banyak guru penggerak itu sangat positif untuk kita semua. Banyak ilmu yang bisa ambil ya dari sekolah-sekolah penggerak itu. Pastinya hari ini pun akan ditularkan kepada kita tentang budaya positif dan restitusi ya. Untuk budaya positif sendiri insya Allah sudah kita laksanakan di sekolah kita. Mungkin Ustadz Siswandi dan Ustadzah Nani nanti akan menguatkan ya. Seharusnya ini memang harus diikuti oleh semua guru, tetapi karena berbagai hal ya mungkin semuanya belum bisa hadir, dan semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Oke, insya Allah untuk kedua guru kita insya Allah selalu saya dukung. Apapun yang diminta mereka berdua selalu saya laksanakan ya. Ustazah minta ini insya Allah kami selaku kepala sekolah sementara ya, karena nantinya mungkin akan digantikan yang lainnya ya Ustaz ya. Seperti itu ya. Insya Allah kita di sini saling bergantian ya Ustazah ya. Untuk pemateri dua ini saat ini nih, besok kita kedepannya lagi akan menghadapi hal yang sama seperti ini. Semuanya insya Allah, apalagi yang sudah masuk di Depodik mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi calon guru penggerak ya. Alhamdulillah, ini yang pertama, yang perdana untuk kita. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk Ustadz Siswandi dan Ustadzah Nani menuntaskan tugas-tugasnya insya Allah sampai bulan Maret ya Ustadzah ya. Setelah itu kalau dinyatakan lulus ada sertifikat ya, sertifikat dari guru penggerak. Semoga yang lain nanti tergerak hatinya juga untuk segera menyusul ya, karena manfaatnya banyak insya Allah itu ya. Bisa dijadikan atau pengganti sertifikasi, katanya begitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti bisa diikuti sebaik mungkin ya, karena di sini sifatnya adalah bersenang-senang. Kalau kemarin saya mengikuti awal dari penyampaian dari Jawa Timur itu guru penggerak itu katanya bersenang-senang. Apakah seperti itu saya juga kurang tahu karena saya juga belum mengikuti. Nih, terima kasih Ustadzah Nani sama Ustadz Siswandi ya, yang sudah mau membagikan ilmunya kepada kita di sini yang belum menjadi guru penggerak ya. Semoga berkah untuk semuanya, berkah untuk lembaga kita ya, untuk pendidikan kita juga. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pelatihan guru SIDS di Desa Permata Bojonegoro yang harapannya ini menjadi kegiatan rutin
setiap 1 bulan sekali minimal harus ada pelatihan guru. Ini kemarin hasil rapat bersama antara semua lembaga di bawah nama Yayasan Bina Marga Bojonegoro, dan hari ini kita tinggalkan pelatihan sekaligus juga menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan di materi jalan guru bergerak. Walaupun tidak ada kewajiban menyampaikan pun mestinya setiap kita mendapatkan materi harus disampaikan. Materi CGP itu bersenang-senang memang iya, kita itu berrekreasi sebenarnya kalau saya itu membuatnya. Kalau saya sih bersenang-senang. Silakan. Dia tanggal ya. Oh, iya kan? Ayo terus gimana nih? 15. Oke, tepuk tangan seluruh baik, sebenarnya ada satu lagi, cuman sekarang langsung aja ya buat kelompok ya. Konsentrasi yuk mulai. Sambil di sini sambil tutupnya, ya. Jangan anak-anak ketika kami. Boleh lagi ya, baik. Konsentrasi yuk mulai. Ini sekilas ya akan kami sampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau mengawali pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dari kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi seorang anak terakhir itu akan mengalami dua kodrat ini, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu artinya mereka itu juga akan berhadapan dengan lingkungan alam sekitarnya. Makanya mereka harus mengenalkan dunia sekitarnya itu maka pasti harus dikenalkan lebih dahulu. Makanya ada kegiatan pelatihan lokal, kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita ini harus juga dikenalkan. Terus yang kedua, kodrat zaman, seorang anak juga harus dikenalkan bahwa suatu saat mereka akan hidup di masanya. Makanya mereka juga harus mengenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Makanya juga konsep pemikiran itu yang menjadi dasar ketika merumuskan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, ibadah menanam padi yang harus terus dipupuk, dipelihara, dijaga, dirawat sehingga bisa menghasilkan, bisa berbuah, bisa bermanfaat bagi orang lain. Menghamba pada anak, memang ada istilah menghamba pada anak ya. Itu pas kemarin diskusi itu bukan artinya ada perbedaan pendapat, ada istilah menghamba. Sebenarnya intinya itu Ki Hajar Dewantara ingin menjadikan anak sebagai fokus dalam proses pembelajaran. Terus budi pekerti juga salah satu bagian dari proses pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bermain, among, trino, tringo, sudah mengenal konsep Ki Hajar Dewantara yang engarso ya. Nah itu kan yang terkenal pemikiran Ki Hajar Dewantara di radio mengarso tuturi yang kalian. Engarso sumtrondo artinya? Radio mengarso. Tuturi yang terjadi di belakang. Oke, baik, ini konsep tri ya, trikol. Inilah secara umum dalam konsep
pemilihan dari jadwal yang kami dapatkan update tersebut. Baik, berikutnya ini jadi memang materi modul 1 ini lebih banyak mindset ya, paradigma tentang seperti apa guru penggerak, seperti apa misi dan sebagainya. Ini adalah guru penggerak ini diharapkan menjadi seorang guru yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Reflektif, melakukan refleksi terhadap praktek mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Kolaboratif, mampu bekerja dengan siapa saja dan apa saja. Yang berikutnya berpihak pada murid, segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Dan yang terakhir inovatif yang menemui ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Inilah nilai guru penggerak yang diharapkan dapat diwujudkan dalam memberikan semangat untuk jadi guru penggerak. Berikutnya, nah apa itu peran guru penggerak? Nah, peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, teladan dalam pembelajaran. Yang kedua menjadi coach guru yang lain, coach itu kan pendamping ya guru yang lain. Terus mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini peran guru penggerak yang diharapkan oleh pemerintah. Berikutnya, nah ini sekalian ya, implementasi kurikulum belajar itu sebenarnya gurunya itu ini yang diharapkan oleh pemerintah, oleh Mas Menteri, Mas Nadiem gitu. Jadi visi sekolah guru penggerak atau sekolah guru penalaran belajar itu terwujudnya pelajar profil pelajar Pancasila. Makanya kan sekarang ada P5 ya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila gitu. Dan ada khusus gitu, ada materi khusus. Itu ada 6 gitu ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa dan beragama mulia. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini tujuannya ini pemerintah sebenarnya. Nanti harapannya itu masuk proses belajar mengajar, masuk ke APB, masuk ke khusus untuk kegiatan proyek untuk belajar pada sekarang. Berikutnya. Nah, bagaimana dengan SIT ini harus dipahami ya. Jadi setiap kita mendapatkan materi, saat kami ya jangan ditelah mentah-mentah ya. Kalau kita sebagai guru SIT itu punya prinsip yang harus juga kita pegang kuat-kuat. Prinsip SIT itu kan SIT, masih ingat? S itu apa? S sajikan, I adalah internalisasi, T terapkan. Jadi ketika kita menyajikan materi sajikan itu, internalisasi itu sebenarnya nama lain dari islamisasi sebenarnya. Dulu itu namanya islamisasi, tapi sekarang diubah menjadi internalisasi. Jadi sebenarnya tujuannya untuk menginternalisasi dengan nilai-nilai keislaman dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap kita mendapatkan materi apapun itu dan menyajikan materi itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Harus dikaitkan, harus begitu gitu. Karena nanti kita akan berhadapan dengan banyak ilmu pengetahuan dari bisa dunia barat atau dunia manapun gitu. Namun ketika kita bicara tentang Islam, karena kita sekolah Islam, maka harus kita bawa ke dalam diri kita sebagai seorang muslim. Itu terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti inilah sebenarnya konsep SIT ketika bicara budaya positif ya. Kita ingat bahwa dasar sekolah SIT ya, di SIT ini ada 3. Yang pertama adalah dasar ideologi, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayat ini harus kita hafal ya, dan sudah mengakar dalam diri kita ya. Ayat-ayat tentang surat Al-Araf ayat 1-5, visinya tentang membaca, membaca Iqra gitu. Ayat tentang surat Al-Jumu'ah ayat 2, apa ya? Bisa dibuka ya? Bisa dibuka dari mati sama Allah mafirati mati putusin asis yakin dua tadi praktek umi rasulullah minhum yatsu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu surat Al-Jumu'ah ayat 2. Itu pertama kali misi ketika Allah mengutus Rasul itu, Rasul Allah menyampaikan kepada Rasulullah itu untuk berdakwah itu menggunakan 4 prinsip itu. Yang pertama mengajarkan Al-Quran, yang kedua membersihkan jiwanya, yang ketiga itu membacakan kitab dan hikmah ya. Dua lagi barakafil ummiina Rasulullah minhum yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kan ada 4.
Ini ayat ini harus apa ini? Jadi konsep kurikulum SID itu sebenarnya terkandung di dalam surat Al-Jumu'ah juga. Ini dasar kita untuk merumuskan, harus kita ingat-ingat gitu. Membaca Al-Quran, membersihkan jiwanya, mengajarkan kita, dan hikmah. Hikmah itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi seorang muslim harus juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi karena ini dijaga dalam Al-Quran. Surat Al-Luqman ayat 13 sampai 19. Ini mengajarkan tentang apa? Ada yang tahu? Tentang akidah. Coba nanti dibaca ayatnya ya, tentang akidah. Terus mengajarkan seorang bapak Luqman pada anaknya tentang ketauhidan ya di situ. Terus berikutnya surat Al-Nahl ayat 79. Itu tentang burung terbang. Kita berpikir kenapa burung itu bisa terbang. Terus berikutnya surat Al-Isra ayat 9. Meninggalkan generasi yang lemah. Ya ini artinya bisa jadi peringatan ya zaman Allah itu kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah dalam hal ilmu pengetahuan, akidah, ibadah, akhlak dan kesejahteraan. Di sini di ayat An-Nisa 9. Terus yang sekarang Al-Imran ayat 190 itu ulul albab. Coba nanti dibuka ayatnya itu bahwa Allah itu mengingatkan kita itu untuk berpikir. Ulul albab itu artinya apa? Orang-orang yang berpikir. Makanya di Jawa Timur itu ada satu-satunya nama sekolah SD itu ulul albab, yaitu di Nganjuk. Seluruh Nganjuk itu ada 10 SD itu namanya ulul albab semua. TKI, TSD, misalkan di kecamatan lain namanya juga ulul albab, tapi beda kecamatan itu. Karena memang di branding Nganjuk jadi ulul albab. Kalau kita Nganjuk itu nama SD-nya mesti SD ulul albab, agar kita menjadi orang-orang yang berpikir baik dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring itu melihat ayat-ayat Allah yang berada di alam semesta ini. Ketika kita melihat itu, pasti kita akan mengucapkan kata-kata subhanallah, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, untuk mewujudkan itu kan yang berikutnya masa pendidikan Islam ya, muslimah berkado memang bisa menguasai membaca ya pengetahuan tentang bagaimana Islam dan konsep pendidikan Islam. Berkado Al-Ghazali Abdul Nasikus Purwa ini bukunya terbaru awal ya di perpustakaan pada bisa dibuka. Daun ini tentang proyek tarbiyah. Terus untuk juga pendidikan nasional ini juga penting ya dasarnya. Nah untuk mewujudkan itu semua itu perlu budaya positif. Nah, makanya apa itu budaya positif itu agar tercapai visi sekolah. Visi sekolah apa ya? Ada yang tahu? Masih kan? Tetapi silakan. Visi ini apa? Berprestasi, berwawasan, dan berbudaya lingkungan. Masuk salah. Ada yang tahu? Saya belum dulu tak tahu ya, belum pernah ya. Ustaz Siska aja, Siska. Visi itu bermata kok ya. Prestasi, berwawasan lingkungan. Oke, tepuk tangan. Ya. Ini konten ya, visi kita harus hafal ya. Yang mau dibawa kemana sih itu ya? Kalau ada pertanyaan begitu ya, ada visinya gitu. Saya pernah ada SMP ini pertanyaan pada saya. Sebenarnya SMP ini mau dibawa kemana Ustaz? Ya kita minta visinya itu mau dibawa kemana? Atau pertanyaan itu. Nah, untuk mewujudkan itu perlu budaya positif gitu. Karena tidak cukup dengan kita paham, tetapi harus budaya positif. Apa harus budaya positif? Nanti kita belajar sama-sama. Mari itu. Nah, inilah budaya positif masing khususnya. Sampai siang hari nanti ini ya, nanti kita akan belajar ini belajar. Nah, tentang budaya positif itu ada 8 materi. Ada 9 sebenarnya, yang satunya tentang restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif. Nah, yang kedua tentang teori kontrol. Yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, apa itu restitusi? Itu makan apa gitu ya? Atau baru tahu sekali ya mungkin. Terus keyakinan kelas, ya. Yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketujuh 5 posisi kontrol, dan yang kedelapan adalah restitusi. Ya, apa itu restitusi? Itu makan apa gitu ya? Kalau baru tahu sekali ya mungkin. Terus keyakinan keras, ya. Yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketujuh 5 posisi kontrol, dan yang kedelapan adalah
restitusi. Kami mendapatkan materi itu melalui Oktober Desember Januari. Berarti sekarang ini Februari nanti mulai lagi, itu cukup panjang, banyak tugas-tugas gitu. Ini cukup sampai jam 12, insya Allah bisa paham. Terus yang untuk mewujudkan dan untuk mewujudkan budaya positif ini perlu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Di sini adalah validasi dari yang salah, bisa berikan identitas dan menanyakan. Nanti kita akan bermain-main nanti di restitusi dan 5 posisi kontrol nanti kita akan bermain-main, kita bersama. Lanjut. Baik, disiplin positif dan nilai kebajikan. Baik, sekarang silakan dibantu dan setiap peserta dapat satu lembar kertas sama spidol. Spidol ya? Oh, kalau punya spidol warna akan dikeluarkan agar nanti gambarnya bagus. Kita masuk ke materi yang pertama tentang disiplin positif ya dan nilai-nilai kebajikan. Silakan jika punya spidol lebih baik karena nanti kita akan menggambar. Kalau ada spidol kan bagus sampai hasil gambarnya. Baik sekalian, saya. Baik, saya ingin mengajak teman sekalian untuk bermimpi ya. Untuk bermimpi, kalau bermimpi kan harus dengan mata tertutup begitu. Mata tertutup. Nanti saya akan membacakan mimpinya itu harapannya seperti apa. Nah, seperti Pak ini ya. Saya sampaikan dulu nanti kita mulai. Yang pertama, bagaimana suasana sekolahnya. Bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata gurunya, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya, bagaimana sikap murid-muridnya, dan bagaimana mereka saling berinteraksi dalam anda sebagai guru di sekolah dan guru-guru yang lain. Baik, dengan hubungan ketiga, silakan kalian ditutup. Nanti saya akan membacakan lagi mimpi yang sudah tercatat. Suasana sekolahnya yang sudah lengkap ya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata gurunya, bagaimana guru bersikap terhadap murid-muridnya, bagaimana sikap murid-muridnya, bagaimana mereka saling berinteraksi dalam kantor sebagai guru di sekolah, bagaimana sikap kepala sekolahnya, bagaimana sikap guru dengan sesama guru. Kalau sudah selesai, silakan keluarkan impian usaha ke dalam kertas dan gambarkan dengan gambar yang terbaik. Silakan.
sekolah yang saya bayangkan itu sekolahnya luas, terus punya gedung yang tinggi besar, terus halamannya juga luas sehingga anak-anak tuh punya banyak space, punya banyak ruang untuk lari-larian di sekolah, mengekspresikan apa yang mereka ingin lakukan. Terus juga banyak ruang untuk belajar, lebih banyak belajar di luar kelas, apalagi untuk anak-anak yang dia kan anak-anak yang aktif, cukup aktif seperti itu, dia butuh pembelajaran yang lebih banyak di luar kelas, terus ditunjukkan langsung materinya seperti apa, pandangannya seperti apa. Seperti ini saya gambarkan pelajaran sains, misalnya dia mengamati di sini ada kolam-kolam ikan, terus bunga-bunganya langsung seperti itu. Terus dengan suasana sekolah yang rindang, yang banyak tanamannya, pohonnya seperti itu. Kemudian dia berinteraksi antara guru dan murid juga lebih hangat. Guru sama guru juga lebih saling memberi motivasi dan saling bekerja sama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika. Kami yakin semuanya akan menciptakan seperti yang disampaikan oleh Bu Rika ini. Baik sekalian, kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini, kira-kira jawabannya gimana? Apa yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semuanya? Yang tadi sudah gambar IPK dan persaudaraan gambar. Yang diperlukan apa kira-kira? Silakan dari sini ya. Satu kata saja, kira-kira apa yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semuanya? Kebersamaan. Kerjasama. Saling menghargai. Apa? Kerukunan. Kasih sayang. Kebersamaan. Kekeluargaan. Saling menghormati. Kesadaran. Humanis. Disiplin. Kekompakan. Betul kan? Kasih sayang. Saling melengkapi. Oke, lanjut Ustaz. Saling mengingatkan. Tetapi Komunikasi yang bagus. Komunikasi bagus. Ustaz Play. Disiplin dan bertanggung jawab. Apa? Disiplin dan Disiplin. Ustaz Dodi. Halo. Nusa Dharma. Ya bagus. Oke, lanjut. Lebih positif. Menerima kekurangan. Kekompakan. Gurunya sabar. Ramah ya. Humoris. Kemudian tentang jawab luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebenarnya pada yang kita lain kita mengenalkan persepsi dan dibutuhkan apa sih ketika kita ingin mewujudkan itu semua. Semuanya sudah jawab itu benar ya. Kesepakatan, kebersamaan, kerjasama, saling menghargai, saling menghormati itu dibutuhkan gitu. Antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan kelas, dengan wali tentunya itu juga berikutnya. Nah, berikutnya jika ada pertanyaan berikutnya, ya, yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Apapun pentingnya menciptakan suasana positif ini sekarang katakan deh kalau saya tidak perlu satu-satu ya. Kira-kira apa sebetulnya suasana pentingnya suasana positif itu penting nggak kira-kira? Penting. Kenapa itu penting? Biar bahagia. Jangan seperti itu. Berikutnya, sebagai seorang guru, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Selama ini usaha kita menciptakan suasana positif itu seperti apa? Sekarang katakan biar komunikasi bagus akan tercipta suasana yang pasti diharapkan dari suasana aman, dari suasana saling menghargai, suasana saling mendukung. Semuanya itu tercipta karena
komunikasi yang positif. Komunikasi yang positif. Tepuk tangan untuk Ustaz Afif. Jadi memang betul ya. Sebenarnya kami pikir semua permasalahan yang selama ini kita hadapi itu sebenarnya ujung-ujungnya itu ternyata di komunikasi. Jadi kalau komunikasi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Selama kita pengen untuk menyelesaikan dan menyampaikan dengan cara yang baik, bisa itu selesai dengan guru, dengan orang tua, dengan siapapun. Berikutnya, apakah hubungan antara masih ada jawaban? Hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Apa sebenarnya hubungannya antara menciptakan suasana positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada hubungannya nggak suasana positif dengan berpihak pada murid? Ada hubungannya? Ada hubungannya nggak? Ada ya. Apa seperti apa? Bisa dijelaskan, saya. Selama ini bagaimana? Ayo, sudah. Apa hubungan antara menciptakan suatu hubungannya? Apa sih hubungannya suasana positif dengan proses belajar kita di kelas itu? Ada hubungannya karena ini sudah dijawab ada hubungan. Seperti apa? Jadi jelaskan. Sudah dipahami. Aku mau nambah di sini. Mama. Ada ya pasti hubungannya sangat berhubungan erat jika suasana positif itu akan memberikan energi kepada anak-anak dalam proses pembelajaran. Kalau kita berangkat dari rumah ke sekolah itu dengan niat yang positif itu juga akan mengajarkan kegiatan cerah dan bisa sampaikan kepada anak. Dan kita dalam keadaan berwudu ketika berangkat dari rumah ke sekolah itu juga membangun suasana positif loh gitu. Jadi ini sangat kayak itu pada pernah nggak usah ketika dari rumah ke sekolah membawa suasana yang negatif akhirnya berdampak pada siswanya. Bukan itu terus kan gitu kan. Namanya ini penting sekali. Iya, yang terakhir, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Ya. Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan diserahkan? Bagaimana suasana positif di sekolah kita? Apakah sudah efektif atau belum? Terus apa yang perlu diperbaiki sekarang? Kalau ini sudah bisa, silakan. Suasana seperti ini seperti apa? Apa yang kira-kira apa kekurangannya, kelebihannya apa? Kalau di sekolah ini saya kekurangannya ketika kedatangan itu Ustadz dan Ustadzanya masih banyak yang terlambat. Terus mungkin kedepannya bisa lebih disiapkan lagi ketika pembelajaran, masuk kelas juga harus disiplin. Ya, tepuk tangan. Saya terlambat di depan ya, juga terlambat di kelas kan, kembali ke sendiri saja. Nah, jadi biarpun perlu diperbaiki, memang kita harus menyiapkan persepsi. Kalau seandainya semua terlambat bayangkan, seperti apa keadaan di kelas kita? Ya, rame, kalau kita tidak tahu ada masalah-masalah dengan pertengkaran teman terus jadi bullying kan juga repot pada saat di semua. Ya, sebenarnya kalau terlambat sih itu bisa wajar ya, tapi yang tidak wajar itu adalah sampai terlambat, tidak wajar. Kalau itu Allah, tidak wajar itu kan sudah. Selanjutnya. Berikutnya, nah, menurut saya apakah disiplin itu seperti ini? Ya, sekarang ini ada kira-kira umumnya begini ya, kayak disiplin berbagai sapi gitu, ini berbagai sapi gitu. Terus berikutnya, nah apakah disiplin seperti ini? Ini gambar ini ada saya waktu SMP itu. Saya termasuk korban yang dilempar penghapus sama guru saya. Jadi saya ingat betul siapa guru saya, namanya siapa, rumahnya di mana, dan saya duduk di mana saya. Ya karena ternyata memang betul melibatkan emosi itu akan kita ingat sampai tua. Ya. Waktu itu di satu kelas itu rame, akhirnya ada guru bahasa Indonesia
Akhirnya datang kelas itu melempar penghapus itu, dan itu kena saya. Setelah itu guru saya itu menempel lagi semua siswa itu, gitu. Guru itu kan rindu gitu. Kalau ada sesuatu, nggak sudah sekali. Bosan lagi gitu. Memang lebih banyak rumah gitu. Apakah seperti itu ya? Kalau guru SD itu tidak ada ya, tidak ada ya. Melempar, meleleh seperti itu. Jangan mereka menganggapnya dulu itu bagian dari disiplin, taat, tertib, teratur, menakutkan gitu. Dulu itu kan memang begitu. Nah ini ada anak guru misalnya siswanya tidur gitu, dan dibiarkan. Saya kalau itu yang anak SD gitu, ada yang tidur. Saya ada yang tidur. Itu bukan siswa gurunya. Saya itu pernah itu. Bukan anak SD karena setelah dia ini tidur itu saya foto. Terus saya cerita orang tuanya, orang tuanya cuma gitu. Terus saya bilang calon kiai Pak Yunus kalau depan dan bingung. Saya sebut saya cerita ya siapa sekarang kalau di jalan jauh. Mas sering tidur aja itu. Tapi sekarang beda dan sudah sorry dan ini sudah bagus. Yang memang karakternya dunianya begitu ya. Terus berikutnya, nah apakah disiplin seperti ini motor Prabowo ini kalau di SMP ini bukan kalau kami menyampaikan apa ini. Jadi ternyata motor Prabowo di kita masih ada. Jadi itu bagian dari jaga bagian disiplin. Nah, apakah seperti ini yang dimaksud disiplin? Yang nanti kita sama diskusi berikutnya. Nah, apa yang disiplin? Nah, berikutnya. Nah, terus kalian ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Ya tadi yang teratur, tertib, patuh, taat, tertekan, gitu ya. Terus kebanyakan orang akan menggunakan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, patuh, dan peraturan. Kata disiplin juga sering digunakan dengan hukuman, padahal itu beda. Ya, memang kesannya itu hukuman, tapi itu beda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Yang dimaksud di sini disiplin positif, tidak positif, tapi disiplin positif, dan itu tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Karena memang kadang-kadang kalau memang menghadapi orang yang super gitu, itu ya ujung-ujungnya bisa jadi berubah mengarah kepada hukuman. Tapi di sisi positif itu ini alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, disiplin dalam budaya kita mengatakan disiplin di mana ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dengan patuh, gitu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan akhirnya, karena patuh itu kan sehingga terkesan terpaksa kan begitu, tidak kesadaran. Karena dengan disiplin positif itu harus dengan kesadaran ketika kita melakukan, tidak dipaksa. Makanya ketika ada usaha-usaha yang terlambat itu, ya sebenarnya yang harus diutamakan itu menumbuhkan kesadaran tentang bahwa terlambat itu sesuatu yang tidak baik. Ini yang penting, ya tidak diberikan konsekuensi dulu. Itu yang terakhir. Berikutnya, nah dalam pemilihan gaji Sumatera kami dasarnya dari Haji dan ada dunia ya dari barat juga ya, dari dosen itu mengatakan bahwa disiplin dari kata bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid dan pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasinya terbangun adalah motivasi fisik dari dalam, kesadaran dari dalam, dan bukan konsistensi dari luar. Makanya kalau kita tentang materi BPI kan materi pertama itu al-faham itu kan paham. Setelah awal itu apa? Ada yang tahu? Ada 10 komitmen seorang muslim di dalam materi BPI itu. Setelah kita paham itu, yang kedua al-ikhlas. Setelah kita paham itu akan tumbuh keikhlasan. Setelah kita ikhlas itu apa yang ketiga? Halo? Al-amal, ya kan? Setelah kita paham tentang Islam, tentang niat tujuan kita sebagai seorang muslim itu,
Dan sebenarnya kan baru IPAS, dan mungkin seorang IPAS sebelum dia paham, tidak mungkin dia paham dulu, sadar tentang apa yang penting, baru IPAS. Setelah IPAS baru berapa lama-lama, 10 ini dikaitkan dengan masing-masing. Dan yang terakhir itu psikoh, yang terakhir itu sudah psikoh, sudah taat dan patuh, jadi sudah psikoh. Itu terakhir itu. Dan kalau bicara psikoh itu kan disiplin yang terakhir yang mungkin paham sadar. Berikutnya. Nah ini kalau kami perhatikan ya dalam bahasa kami, disiplin itu adalah sebuah kegiatan belajar dengan penuh kefahaman ya, dan kesadaran sehingga dapat mengontrol atau mengevaluasi diri, menguasai diri. Diawali dari paham dulu, yang kedua tumbuh kesadaran sehingga bisa menguasai dirinya. Makanya ketika ada dijalankan gaji banyak guru terabat itu, ya namanya di pertemuan seperti ini harus diingatkan apakah akan seperti itu terus selamanya gitu. Apakah itu juga bagian dari modal ini siswa ketika sedang lambat itu kan nanti juga kita akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah. Itu bukan begitu. Nanti di konsep persekusi itu akan lebih menumbuhkan kesadaran diri. Ketika sudah tumbuh baru nanti dengan sadar tidak dipaksa untuk akan melaksanakan berikutnya. Nah, dan tujuan disiplin diri itu adalah untuk menciptakan masyarakat yang saling belajar ya, terus saling terikat dan terhubung dengan satu sama lain, karena akan dan bertanggung jawab dan senantiasa selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, harus lebih baik dari sebelumnya itu yang penting, disiplin positif itu. Berikutnya. Nah, itu sekalian. Nah, ketika tadi kita bicara disiplin positif itu ada teori, ya, namanya teori kontrol. Sekali lagi ini adalah konsep barat, dan dari konsep barat itu ada berdasarkan penelitian dan kajian. Nah, ini adalah teori kontrol yang tadi materi dari dosen tadi ya. Ini beliau ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ilusi. Ilusi itu apa? Ada yang tahu? Bahasa lain ilusi itu apa? Khayal. Guru ilusi guru mengontrol murid itu dalam teori kontrol itu khayal. Guru itu mengontrol murid. Yang benar itu apa? Kita sampaikan. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengeluarkan karakter. Khayal kita mengkritik dan membuat rasa bersalah itu dapat mengeluarkan karakter anak gitu kan. Berkomunikasi menyalahkan itu apakah bisa mengeluarkan karakter ini khayal. Nah itu salah teori. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, orang dewasa tidak bisa dipaksa. Ilusi khayal. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi khayalan. Seperti apa di dalam teori kontrol? Ini agak kecil ya. Saya jelaskan. Jadi di sini dikatakan ilusi bahwa guru mengontrol murid itu. Di sini dikatakan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid, jadi tidak terpaksa. Dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan ada perilaku yang tidak disukai. Jadi kadang-kadang mereka itu pasti kalau kita perintah itu biasanya taat begitu. Apakah ketaatan siswa itu karena ketakutan kita sebagai seorang, karena ketakutan kita dan bahasa kita dan wajah kita, atau memang ini mereka menjalankan dengan penuh kesadaran. Ini terus bisa saya sampaikan yang poin penting ya, yang bagian lain saja. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol diri menuju pada identitas sadar. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri sendiri. Mereka menggunakan daya diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi ini ayat bahwa ketika kita menyampaikan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah ini kesimpulannya prinsip-prinsip kontrol itu yang pertama, semua tindakan itu ada dasarnya. Jadi ketika nanti kita harus ada menyelesaikan masalah dengan siswa, usaha harus menghargai pendapat siswa. Karena semua alasan itu ada
semua tindakan ada alasannya dan itu harus kita hargai. Hal tersebut merupakan cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita selalu berusaha sekuat yang kita bisa. Kita mengontrol perilaku kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Kita teredukasi secara internal oleh persepsi atau gambar yang kita pilih. Ya, semua tindakan ada alasannya yang penting, poinnya di situ. Jadi yang penting ketika nanti berusaha komunikasi dengan anak, ketika menyelesaikan masalah, yang harus ditanyakan itu kenapa seperti itu. Sehingga mereka akan keluar kata-kata dan itu harus dihargai. Ya, berikutnya. Nah ini sekalian nilai-nilai kebajikan ya, yang kami dapatkan ini yang kami lihat ini seluruh di dunia ya, dunia pendidikan itu ada banyak nilai kebajikan. Ada program Pancasila yang dibicarakan oleh pemerintah, ada program itu ada 11. Ternyata ada IPR itu dimasukkan ke sini, ya itu masuk ke 9 karakter itu ada 9 itu. Terus untuk hidup ya ini kan kalau di Bojonegoro itu tahu nggak sekolah yang menerapkan IPR? Tahu nggak? Sekolah di Bojonegoro yang menerapkan IPR di sekolahnya? Tidak tahu? TK Darussalam itu ada kalau di sekolah itu ada perusahaan IHF itu Indonesian Heritage Foundation itu didirikan oleh Megawati ya. Saya punya hubungan baru. Setiap ada metode seperti ini pasti ada metode pendekatan, ada cara yang diterapkan. Ada beberapa sekolah di Bojonegoro dan ini juga bagus untuk menunjukkan karakter itu. Terus seluruh hidup, terus 7 essential virtual project ini ada berapa. Tetapi kalau SIP itu apa? Sendiri basikannya. Kalau SIP itu adalah SKL. Ya, jadi harapannya lulusan sekolah terpadu itu tuntas 7 standar kompetensi lulusan dan ini bersifat tetap. Ya, kalau menurut saya kita tidak usah melihat yang lain, cukup fokus pada 7 sekali. Jadi semua sekolah SD Indonesia itu lulusannya itu berdasarkan tuntas SKL, fokus tuntas SKL, tidak usah melihat yang lain. Yang pertama memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, kebebasan makan dan berakhlak mulia, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu menahan nafsunya, memiliki kemampuan membaca, menghafal dan melakukan wawasan yang luas dan keterangan hidup. Jadi kedua sekolah sendiri fokus pada 7 sekali. Dan itu ternyata sebenarnya tidak jauh berbeda dengan program belajar Pancasila. Jadi kalau program belajar Pancasila ada seperti itu, kita tidak usah khawatir. Kita sudah sama, semangatnya sama bila kita melakukan secara manajemen dan administrasi. Berikutnya. Baik, misalnya yang selanjutnya teori motivasi hubungan perdagangan dan distribusi. Nah, kita masuk lebih mendalam lagi sekarang. Berikutnya. Nah, terus kalian, ternyata di dalam teori motivasi tadi itu ya, itu diteliti manusia melakukan kegiatan itu ternyata rata-rata itu ada tiga alasan. Yang pertama menghargai diri sendiri, yang kedua mendapatkan ibadah atau penghargaan, dan yang ketiga menjadi kebijaksanaan atau ilmu. Itu pentingnya. Nah, mari kita coba penelitian ini berdasarkan apakah sama dengan apa yang kita pikirkan. Silakan saja. Bisa dibantu untuk ditambahkan dan dinempel atas kartonnya. Tingkatnya masing-masing sudah disesuaikan satu-satu. Semua dalam sekitar ya. Bisa agak semua bisa bergerak di tengah itu saja. Jadi yang belakang harus maju. Ada sepeda. Ini dapur atau manual masih manual sepeda. Sedikit lagi dibantu sebagai satu-satu. Sedikit. Oh, di sini. Itu ya, cerita. Dan oke ini mah Meli manggil karena ini surat-surat. Dan yang berikutnya adalah menghargai diri sendiri. Sebentar, jawabannya saya tulis di sini dulu. Mendapatkan penghargaan.
menghindari kuman ya. Ya, saya tidak tahu. Menghindari kuman. Baik. Nanti tugas Anda menempel. Jawabannya ini siapa ya? Ini jawabannya ada 3. Tadi kan di situ. Terus nanti saya akan mengeluarkan pertanyaan. Ya, dalam kesempatan itu menulis namanya. Menulis namanya itu sudah mereka bisa paham. Kira-kira itu saya jawab apa? Nah, ya. Dengan satu-satu. Ya, nah sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Ya, yang pertama mengapa kita menjadi guru? Sudah, silakan ditulis namanya dan jawabannya saja nanti kita tulis di baca ya. Sudah tulis namanya dan jawabannya. Setelah itu nanti tempel di kolom salah satu dari yang sudah dijawab. Satu saja, tidak usah sulit dikerjakan. Satu saja. Mengapa kita menjadi guru? Jawabannya salah satu dari baik. Ini satu mulai dari diri sendiri mendapatkan penghargaan dan dari rumah. Kenapa kita kalau ini sebenarnya nanti pasal 5 kalau waktunya cukup 5 satu saja ya, ini kan contoh. Kita akan perdalam satu pertanyaan ini dengan jawaban yang lebih jelas dan ternyata. Dan ternyata pertanyaan kenapa kita menjadi guru itu jawaban yang jelas dari diri sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan ternyata penting belum bisa. Ada yang menjawab menghindari hukuman. Baik, sekarang pertanyaannya menghindari diri sendiri. Siapa yang ingin menjelaskan kenapa Ustazah menjawab menghindari diri sendiri? Seperti apa tugasnya? Siapa yang jawab? Guru-guru baru yang bisa silakan. Siapa? Oh, sudah nikah. Betul. Bagus. Menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri saya sendiri sebagai guru dan agar apa? Kan selain itu dipandang oleh masyarakat, itu untuk dipandang masyarakat sebagai guru. Nah itu termasuk untuk menghargai diri saya sendiri. Terima kasih. Siapa yang cita-citanya sejak kecil jadi seorang guru?
Wah, yang tidak menjadi guru itu sasar di sini. Cuma ternyata dari divisi itu biasanya sudah dari sangat cita-citanya untuk menjadi seorang guru ya, sehingga kita bisa duduk di sini sampai sekarang. Yang kedua, menghindari lingkungan. Ini harus dijelaskan ini melalui anti mainstream. Usaha Siska. Silakan. Lu pakai mic. Maaf ya Ustaz, ini karena bertolak belakang dari hati nurani saya sebenarnya. Jadi saya tidak ada cita-cita untuk menjadi guru. Kebetulan saya dulu kan SMK Negeri 1 dan jurusan akuntansi. Saya pengennya itu melanjutkan ke jenjang yang sesuai dengan akuntansi yang linear. Ternyata orang tua saya itu tidak mengizinkan, apalagi saya dulu kan pernah di perbankan sebentar. Nah ternyata bertolak belakang dengan kemauan orang tua saya yang kalau guru ibaratnya saya dikasih gambaran kalau guru itu paling jam 12 sudah pulang, di rumah bisa mendidik anak. Dan di perbankan kan ya seperti itu kan kondisinya kan sampai malam dan kita ibaratnya untuk time apalagi keluarga kan nggak bisa. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa saya menjadi guru itu ternyata adalah menghindari hukuman dari orang tua saya. Kalau sekarang bisa duduk seperti ini, apakah masih yang panel seperti itu? Karena konsumsi. Kalau berubah menjadi seperti ini karena saya tergugah dari ini. Karena saya awalnya anak saya mendaftar di SDIT, basicnya yang tahfidz Quran, dan saya kayak ibaratnya nilai saya, ilmu saya itu jauh di bawah anak saya. Jadi anak saya itu yang menyadarkan saya ternyata ternyata guru itu tidak bayangan saya seperti dulu yang seperti itu. Ternyata saya bisa dan bismillah mulai belajar di sini. Berarti jawabannya masih menghindari lingkungan ya Mas ya, atau bisa digeser ke atas. Baik, ternyata semua punya sejarah dan riwayat masing-masing ya, kita bisa jadi guru sampai sekarang. Dan saya akan yakin pasti juga ada di antara saudara juga yang demikian mungkin karena semua menjadi diri sendiri dan jadi semua itu menjadi diri sendiri. Jadi nanti juga kita Fatimah nanti bisa dicoba dari sekalian untuk menguatkan niat kita. Berikutnya itu. Nah sekarang apa sih sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah kita masuk di pendalaman lagi. Katakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sama konsekuensi apa? Hukuman sama konsekuensi sama ya? Tidak sama kan? Apa perbedaannya? Ayo, ditulis dulu ya Pak, nanti dibaca. Kalau mau tulis di kertas, di bukunya Ustaz, dalam sisi ini. Ustaz Rifah, kalau Ustaz sama di belakang ini. Kalau hukuman itu yang menentukan guru di sini. Kalau konsekuensi itu dari siswa. Kalau hukuman itu kadang tidak sesuai dengan perilaku anak. Kalau konsekuensi masih disesuaikan. Tapi masih ada yang lebih lagi dari konsekuensi. Ya, ada lagi kalau mau berikan pertanyaan. Kalau dulu contohnya misalkan seorang siswa yang terlambat mengikuti kelas tahfidz atau hafal, mungkin kalau hukuman itu lebih ke kayak punishment ya, ustadznya memberi hukuman, coba kamu hafalkan seperti ini gitu, ada hukumannya. Tapi kalau konsekuensi ya dia terlambat masuk kan, konsekuensinya adalah dia ilmu yang sudah disampaikan saat dia belum hadir itu dia nggak dapat, seperti itu.
Ya ini materi penting loh dari hukuman konsekuensi. Jangan ada saya khawatir semua itu sama hukuman sama jangan pada hukumannya pada konsekuensi. Baik, kita akan bagaimana jawabannya seperti apa? Sudah sekalian, hukuman adalah tadi sudah dijawab ya sebagian sama pertanyaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Tadi dari guru langsung. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Biasanya hukuman diberi dengan fisik dan psikis. Kalau lebih dalam lagi psikis itu siapa? Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah ini hukuman, ngeri kan menurut saya hukuman. Kira-kira kalau kita hukuman itu dampaknya apa kira-kira? Trauma dan sebagainya. Dan itu akan berikutnya. Nah, sedangkan konsekuensi disiplin dalam konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ternyata konsekuensi itu juga tidak nyaman, tapi dalam waktu pendek. Nah, seperti apa sebenarnya yang mestinya dapat? Apakah kita boleh berikan konsekuensi? Kalau hukuman kan pasti beda ya. Tidak boleh. Itu bersejarah itu cara terakhir sebelum kita kalau tidak dilakukan berikutnya. Nah, ini sebenarnya kita ingin di dunia budaya positif itu yang kita berikan solusi itu restitusi, istilah baru ini. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus bermanfaat. Kira-kira kalau satu kata pengertian restitusi itu apa ini? Lebih kesalahan? Lagi? Saya solusi? Kesadaran? Keyakinan? Kalau saya menunjukkan restitusi itu intinya itu adalah dialog, komunikasi, pasti berkomunikasi, diajak dialog. Nah, nanti restitusi kita akan mengajak dialog bersama. Berikutnya, nah sekarang kita masih tapi kita ada soal. Setelah saja yang kita. Nah tadi perbedaan link. Ini sekarang ya. Jadi kalau hukuman itu kita sadar disiplin, konsekuensi sama restitusi identitas berhasil atau sukses. Sesuatu yang menginginkan harus terjadi. Jadi sudah ya saya ngomong. Biasanya kalimatnya peraturannya adalah kamu harus ini begitu. Tetapi kalau sanksi apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih begitu. Tapi kalau restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah itu intinya di situ. Ini sangat berbeda sekali ya antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Pada restitusi murid anak menghormati dirinya dan orang lain, konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Kalau hukuman murid atau anak membenci peraturan. Kalau anak dihukum itu pasti dia akan benci sebenarnya dia itu. Nah inilah perbedaan. Baik. Nah tadi kesimpulannya sudah saya sampaikan juga. Baik, sekarang kita ingin bermain lagi. Nah sekarang silakan kita kerjakan sama-sama ya. Studi kasus ini. Ini ada kasus, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, yang bisa katakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya apa? Hukuman. Katakan. Yang hukuman katakan. Yang konsekuensi yang katakan. Harus sama begitu. Ini sejauh langsung atau jauh dari? Sejauh nanti langsung ya. Jadi saya mau baca ini makna yang lebih. Caranya gimana ya saya? Agak kesulitan. Mencatat 100 kali dengan buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
ini jawaban yang benar itu konsekuensi. Ya, ini tidak termasuk hukuman karena tadi ya hukuman itu bentuknya fisik dan psikis ya. Tapi mencatat itu bisa termasuk kategori konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Yang hukuman katakan. Yang menjadi konsekuensi katakan masih ada. Nah, jawaban yang tepat adalah ini hukuman. Karena fisik. Jadi kalau nanti ada terlambat lari itu termasuk hukuman, tidak boleh gitu. Karena tidak ada hubungannya terlambat dengan lari. Nah, ini kan pertanyaan olahraga. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman katakan? Hukuman kan ada ya. Kayaknya konsekuensinya katakan? Oke, yang benar adalah konsekuensi. Jadi kan ketika ada anak itu mencoret kerjaan besarnya itu, ya tugasnya konsekuensinya harus membersihkan, menyelesaikan permasalahan itu. Itu tidak hukuman. Jadi ada konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang hukuman katakan. Yang konsekuensi ada? Ya, jawabannya adalah hukuman. Ya, karena tidak menggunakan masker di balik pusat itu hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya katakan hukuman. Ada ya, betul. 6. Berjumur di lapangan basket 12 yang karena ngobrol dengan teman. Ada konsekuensi? Ya, hukuman ya. 7. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman kan? Konsekuensi? Ya, jawabannya adalah hukuman. Ya, sekali. Berikutnya, masih ada lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ada yang sekarang jawab itu ada jawab kita. 79. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tinggalkan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan meninggal pada selama 10 menit. 12. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru hingga karena dari taman saat bermain di lapangan. Ayo Bapak ini duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru hingga karena menjadi teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi yang berikut. Misalnya kan kayak semacam hukuman ini konsekuensi. 12. Terlambat tadi di belajar dari 15 menit dan dinilai untuk tinggal 15 menit. Apa tadi? Konsekuensi yang bersama tadi. 13 nih, tapi sudah jawab. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ada hukuman. Kita konsekuensi. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan bensin awalnya. Hukuman. Yang berapa? Bukan mengganti bensin ya. Jadi ini konsekuensi atau hukuman yang harus dipahami. Nah ini sekilas itu perdagangan saya sampaikan. Nah, dan sekarang ternyata hukuman itu perdagangan itu termasuk kategori hukuman ya, di dalam teori ini. Jika apa? Nah, ini saya ada 10 ya, nanti materinya bisa dibaca sendiri. Saya menyampaikan sekilas bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kualitas, penghargaan menghukum, penghargaan mengabaikan alasan, penghargaan tidak mendorong mengambil risiko, penghargaan mendominasi.
Dan ternyata ini teori bahwa kadang-kadang penghargaan itu memang penting, tetapi penghargaan yang termasuk kategori menghukum itu yang sering kita berikan penghargaan itu kategori menghukum. Karena ketika seorang itu mendapatkan penghargaan terus, kalau dia itu sering mendapatkan, nanti kalau seandainya mendapatkan penghargaan itu mereka merasa tersiksa. Dalam teori itu mengatakan begitu. Ini ada penjelasan singkatnya. Dan yang tak sampai yang penting aja, yang lain bisa dibatasi. Tadi satu nanti sekelas kalau dan penghargaan berhasil untuk mendapatkan seorang melakukan sesuatu jangka waktu pendek, namun pengaruh jangka panjangnya bisa sangat negatif. Ya, ini kemarin kalau saya masih di SDIT Alam itu, ada guru alam itu mengatakan memberikan penghargaan setiap selesai tuntas laporan mengapa itu. Dia lulus itu memberikan penghargaan, bisa pensil, buku itu terus begini. Nah, beliau bertanya pada saya, apa itu baik Ustaz? Untuk jangka pendek itu baik, tetapi untuk jangka panjang dia akan merasa tergantung, dan itu tidak baik. Karena dikatakan jangka panjangnya sangat negatif, dia akan merasa menghafal kata nanti dia mendapatkan sesuatu. Makanya sekali itu boleh, tapi kalau sering-sering tidak boleh. Boleh. Terus penghargaan tidak efektif. Nah, suatu penghargaan atau objek atau peristiwa yang diinginkan bisa dicapai dengan memenuhi beberapa persyaratan. Jika Anda selama ini Anda jika saya mendapatkan atau buat penghargaan dan saya tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, dan lain kali saya tidak akan berusaha seperti sebelumnya. Ini kecewa tidak mendapatkan. Itu yang berikutnya. Jelas. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji, yang lain bisa merasa iri dan mereka akan membenci orang tersebut. Itu jadi begitu. Berikutnya, lanjut ini penjelasannya bisa dibaca sendiri. Penghargaan mengulangi ketepatan ini sebagai riset. Ternyata ketika diberikan sesuatu itu uang itu, ternyata ada orang diberikan uang dan orang tidak diberikan uang. Ternyata lebih teliti, lebih produktif orang yang tidak mendapatkan uang. Terus mulai ketepatan dan menurunkan kualitas tadi juga sama. Penghargaan menurunkan berikutnya. Terus sama dengan ini teori itu kan ini motivasi jalan diri tadi ya. Terus penghargaan hukum ini penting. Penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan nomor 2 merasa dihukum. Makanya sekarang ranking itu tidak ada. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena kedua-duanya mencoba untuk mengendalikan perilaku kita. Karena pada dasarnya orang itu tidak suka dikendalikan pada jangka waktu panjang. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jangka panjang. Tentunya. Penghargaan membunuh minat. Jadi jika penghargaan digunakan ini sama saja dengan memberikan orang tersebut dalam kegiatan ini tidak layak dilakukan. Bila mereka harus memiliki saya untuk mengajarkan ini, berarti hal tersebut tidak satu yang ingin saya lakukan. Nah, kapan penghargaan itu bekerja? Ini penting. Penghargaan bekerja itu penghargaan berhasil dengan tugas-tugas yang sederhana dan mengusahakan. Pada bekerja di pabrik misalnya, termotivasi oleh penghargaan. Penghargaan hanya bekerja untuk meningkatkan jumlah atau kecepatan suatu tugas serta kualitas. Pada bekerja di pabrik akan memproduksi lebih banyak, namun mereka tidak akan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Penghargaan tidak bekerja pada saat tugas itu menarik atau saat jalan keluarnya bisa terbuka untuk berbagai macam alternatif dan menurunkan kreativitas. Jadi kalau penghargaan tidak efektif kalau bisa ada tantangan yang menarik yang butuh kreativitas. Berikutnya, lanjut. Ini contoh-contohnya ya. Nah, baik, ini tadi kita sekalian materi teori tentang penghargaan, diukur oleh penghargaan. Dan yang berikutnya kita akan melakukan ini
Ya, baik, ini materi terakhir dari saya ya, tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dia jawab ketika pertama tadi. Mengapa keyakinan kelas? Karena ini materinya keyakinan kelas ini. Mengapa tidak peraturan kelas? Punya kita peraturan kelas kan? Kira-kira kenapa? Karena peraturan masih bisa dilanggar. Karena peraturan masih bisa dilanggar gitu. Bisa lebih. Karena kalau peraturan itu kan terkesan itu diatur. Nah, padahal ini teori komunitas itu gimana? Kan tidak bisa diatur kecenderungan kita itu. Yang bisa itu apa? Yang bisa itu kan diyakinkan. Ya, makanya kenapa namanya keyakinan kelas. Jadi kalau kita dalam budaya positif ini yang biasanya kelas-kelas kita kan ada peraturan kelas gitu kan. Sebenarnya di dalam budaya positif ini yang mestinya berubah menjadi keyakinan kelas seperti itu, tidak peraturan kelas. Berikutnya. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan persamaan perbedaan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan bersama dan dirancang bersama. Kalau peraturan kelas belum tentu disepakati bersama, namanya sebab bisa jadi sekolah menyiapkan peraturan kelas pesan di salah itu di dalam bentuk figuran ditempel di kelas masing-masing. Jadi seperti itu. Maksudnya kalau mulai sekolah-sekolah negeri itu langsung dari kita tidak tahu dia jadi itu kan apakah beli di sana kan banyak sekarang salah supaya begitu jadi peraturan kelas tempel dibacakan gitu. Ya, yang diharapkan tidak begitu. Ya diharapkan hukum saja dari kita. Terus kalau peraturan itu harus diatur tanpa makna dan dipaksa menjalankan aturan, image-nya begitu aturan. Walaupun mungkin kenyataannya besar, saya tidak begitu. Bisa jadi saya memang ini peraturan, tapi peraturan ini sepakat bersama bisa jadi. Yang penting prosesnya. Makanya keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas sama dengan kotak belajar dari sini. Jadi kan ada kotak kerja, kotak belajar. Keyakinan kelas dilaksanakan di awal tahun. Makanya awal kelas di awal tahun ajaran baru itu ketika ada materi pertama kali harus ada KYI. Keyakinan kelas dilaksanakan di awal tahun ajaran baru dan ada dengan khusus wali kelas dan siswa. Ini harus dilaksanakan. Nah, bisa sekalian, kalau kita bicara keyakinan kelas, sebenarnya ada banyak sekali metode. Ini sebenarnya kalau kita ingat materi itu ada di materi manajemen classroom. Terhadap pada materi yang dulu kita mengundang dari Jawa Timur, manajemen classroom manajemen itu materinya tentang peraturan kelas. Ada banyak metode sebenarnya itu. Yang kami dapatkan itu ada metode dari kami punya metode sendiri dalam manajemen classroom. Ada metode yang diterapkan guru yang isi materi parenting dia parenting siapa namanya? Ustaz Jina itu punya bukunya itu punya materi kita itu sendiri dalam merumuskan manajemen classroom. Jalannya dari kelas. Ada metode yang dikembangkan di budaya positif yang didapatkan. Itu ada banyak versi. Artinya kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan itu, bisa menggunakan yang lain. Yang penting yang harus dipahami bahwa peraturan kelas atau keyakinan kelas itu harus didasari dari kesepakatan bersama antara siswa dengan guru, dan itu harus dengan sadar mereka untuk memberikan masukan bersama, sehingga ketika anak-anak itu melanggar juga disepakati konsekuensinya apa bersama-sama bersama, sehingga guru ada di berikutnya. Nah, ini salah satu sekalian ini salah satu yang ingin kami ingin sampaikan dan kami dapatkan dan kami terapkan di beberapa. Kita ada 4 tahapan dalam memeluruskan keyakinan kelas. Yang pertama dimulai dari membangun kepercayaan diri. Ya, seperti apa nanti tugasnya itu nanti saya sampaikan. Membangun kepercayaan diri sendiri. Terus yang kedua setelah kepercayaan diri yang terbangun, tahap berikutnya membangun kepercayaan keyakinan bersama di kelasnya itu. Kan tadi sendiri percaya diri, baru keyakinan kelas bersama dibangun. Nanti ada pemaknaan. Yang ketiga, yang terakhir, setelah itu membuat kesepakatan bersama dengan menulis hal yang harus dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan di kelasnya. Ini ada tabel apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Terus yang terakhir yang akan kita lupa itu ditandatangani oleh siswa dan wali kelas
dan guru yang mengajar di kelas tersebut juga tanda tangan. Jadi kadang-kadang yang kita akan lupa, kadang proses ini ada tanda tangan. Sehingga ketika abdi kita sah mengakui solidaritas itu, legalitas itu di tanda tangan yang kita tuangkan dalam kesepakatan kelas itu tersebut. Ini prosesnya. Dan berikutnya, seperti apa dari buku ngaji? Dimulai dari ini. Biasanya ini kalau saya ada waktu ya, karena yang memungkinkan. Mungkin bisa diterapkan dari pertama saya percaya diri. Saya percaya, kita berikan anak seluruh menuju ke atas. Saya percaya bahwa saya ini anak yang soleh. Saya ini adalah saya ini mau berbuat. Itu tunjukkan terus sebanyak-banyaknya. Satu-satu setiap anak terus sampai mamanya saya percaya diri. Bukan percaya diri. Ketika sudah selesai percaya diri, berikutnya. Nah, ini contoh yang sudah saya terapkan. Yang pertama, menumbuhkan kepercayaan bersama. Percayaan bersama di kelas. Kita percaya bahwa di permainan ini dulu ini contohnya. Ini yang saya pilih ya, yang pertama ini sudah saya terapkan. Saya akan berdasarkan pasaton. Saya tulis kita ini masing-masing siswa kita untuk maju ke depan untuk menulis. Kita percaya bahwa sekolah ini masuk sekolah kelas ini. Isinya contohnya. Kita percaya bahwa SMP ini sekolah terbaik. Kita percaya bahwa saudara sahabat yang menjadi ukhuwah. Kalau sekolah SMP ini akan menjadi terbaik dan populer. Kita percaya bahwa kita ini saling persahabatan. Ini saling menjawab. Jadi kita untuk menguatkan hubungan antara teman. Ini penting sekali. Terus di sini ada kata-kata saya berjanji pada Allah melaksanakan kesepakatan itu dengan anak-anak. Dan ini proses. Jika isinya di dalam proses MOS di awal tahun baru di tiap kelas itu ada dalam sehari itu untuk fokus pada ini. Berikutnya, nah setelah itu dibuat buatlah satu kalimat moto kita. Untuk slogan di kelas itu harus ada. Disepakati bersama-sama. Misalkan contoh, kami kelas 3 Abu Bakar soleh, disiplin dan suka menolong. Nah itu disepakati kira-kira apa? Ini motonya apa? Sebenarnya yang kelas ini apa? Kalau sudah disepakati, buatlah afirmasi. Afirmasi itu sebenarnya bukan hadis atau afirmasi itu bagus. Cuman kalau lebih bagus lagi kan dari kesepakatan kelas bersama-sama itu. Jika kita sepakat dan sadar untuk bersungguh-sungguh mewujudkan moto ini. Nah selanjutnya bisa dibuat lagu atau yel-yel kelas dan lagu namanya dari sekolah. Nah ini kemarin dari semangat teori ini ya, kami ada yang saya ingin berikan masukan ya. Karena nanti kita punya mas sekolah kita TK, SD, SMP itu ketika ada acara-acara sekali-kali itu dengan mas. Ternyata di sekolah saya itu dua yang sudah punya kita saya itu bukan. Jadi ternyata untuk membuka budaya positif gitu. Mas sekolah, ya mas sekolah kita. Terus kelas pun juga harus punya lagu. Bisa lagu-lagu apa ya daerah di rumah itu kan bisa. Nah ini harapnya nanti ini rekomendasi ya nanti di kegiatan MOS calon-calon baru atau kenapa saat kami ada agenda khusus untuk bisa mempraktekkan ini nasional ini. Karena biasanya kalau di TK itu ada tapi jiwa pasti bisa tiap kelas itu ada kami ini atau dibuat lagu-lagu bisa. Kira-kira kebanyakan itu ya nanti apa yang dilakukan ya dan insyaallah bisa ini sangat bagus sekali. Berikutnya, nah setelah itu setelah memiliki kepercayaan bersama dan membutuhkan kesepakatan bersama dan untuk peraturan baru nanti kita bahas peraturan apa dari percaya diri, kepercayaan bersama tadi dan melakukan tidak melakukan. Nah ini contohnya kesepakatan bersama dari SMP akan solid melakukan puasa, sholat berjamaah, dan melakukan apa? Itu sih. Kalau saya disuruh berjanji pada Allah ini ketika penerapannya anak-anak yang merasa dihargai sehingga ketika dihargai mereka akan sadar akan melakukan yang sudah ditulis dan disepakati bersama. Kalau nanti tambah dalil yang mau 5 aku malah aku makan di Robo aku malah surat apa ya
Nah itu kan pertama kali dia sudah lakukan itu selalu lebih kemarin. Berikutnya, nah ini untuk SMP ya. Ternyata sekarang kelas itu beda-beda dengan untuk SD, SMP semua beda. Ada juga yang sudah saja. Jadi untuk SMA ada sendiri, untuk SD tadi tapak seperti itu sama seperti melakukan dan melakukan. Jadi anak SD kelas 6 itu nama ini dan nama ini. Jadi mereka sudah bertanya melakukan ini dan melakukan ini. Dan itu harus seperti itu. Berikutnya, ini akan melakukan ini salah satu yang bisa kita lakukan. Baik, teman sekalian. Nah, alhamdulillah ini materi yang kami dapat sampaikan untuk sesi ini tentang disiplin positif dan terakhir nanti dari kelas. Yang sebelum dilanjutkan ke pembahasan lain, kira-kira ketika sudah itu saya beberapa bulan, tapi ada bulannya ada. Apa yang dari materi yang saya dapat ini, apa yang akan Ustaz Tawang setelah mendapatkan materi dari saya sampaikan tadi, apa yang akan saya sampaikan? Apa yang satu hal yang akan Ustaz lakukan ketika mendapatkan materi yang akan ada? Oke, terus yang mana? Satu saja jawabannya sampai banyak. Oke, betul. Tentang hukuman sama sama ya, membangun kesadaran siswa, motivasi, menciptakan suasana positif dan menyenangkan. suasana positif dan menyenangkan. Restitusi, disiplin, desa, ya kan, jelas, kesepakatan, motivasi, Menciptakan suasana kelas yang senang. jadi menciptakan kesadaran diri, nyaman belajar, nyaman, Menerapkan konsentrasi. Tepuk tangan semuanya. Jadi hari ini kita akan mendapatkan 5 kebutuhan dasar manusia, terus 5 posisi kontrol sama restitusi. Nah, yang lebih banyak kita sharing dan praktek langsung yang akan dipandu oleh coach kita, saudara kita berikan tepuk sampai ini jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.